Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pagi hari yang cukup cerah ini ya. Kembali bibit unggul Blitar 5758 ya. Ingin terus dan terus berbagi sebuah pengalaman sekali lagi yang senantiasa berkaitan dengan alpukat. Sahabat, selain di depan saya ini jenisnya aligator Markus ya. Alhamdulillah di usia yang masih 2 tahun jalan dari bibit 70-80 cm pertumbuhannya sudah luar biasa. Apa rahasia besarnya? Untuk itu ikuti videonya benar-benar sampai akhir agar tidak ada dusta di antara kita. Sahabat, selain perawatan-perawatan yang senantiasa kita berikan, air, pupuk kandang maupun pupuk anorganik ya, NPK dan lain sebagainya, hal krusial yang tidak kalah penting adalah penataan kebun itu sebaik mungkin, sebersih mungkin ya. Ini sebetulnya sahabat, di bawah ini kita bersihkan hampir setiap hari ya. Tapi daun-daunnya masih banyak juga yang rontok. Karena alpukat ini di usia yang masih 2 tahun sudah memasuki fase generatif ya. Jadi alpukat jenis aligator Markus itu sahabat, kalau mau berbuah dia itu rata-rata menggugurkan daun-daunnya ya. Makanya jangan terlalu khawatir kalau tiba-tiba pohon sudah besar, tiba-tiba daunnya kok pucat-pucat atau enggak seger-seger, terus tiba-tiba daunnya rontok, ini kenapa? Nah itu banyak ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Itu normal, itu wajar di jenis-jenis aligator maupun Markus ya. Karena itu sifat alamiah stressing ya. Kalau alpukat-alpukat yang lokal, alpukat yang tumbuh dari biji yang langsung dari di tanah itu proses stressingnya dibantu biasanya dengan banyaknya ulat yang hinggap di pohon ya. Kalau jenis-jenis aligator tidak, jenis-jenis Markus tidak. Jadi stressingnya ketika mau memasuki fase pembuahan itu biasanya menggugurkan daun gitu loh sahabat. Itu loh ya. Jadi itu masih sangat wajar, masih sangat normal karena tipikal jenis aligator Markus ya seperti itu. Jadi ketika memasuki fase generatif, fase buah itu biasanya daunnya pada rontok. Masih sangat normal ya. Pagi hari ini saya ingin membahas ini ya, satu hal ini ya. Seperti di thumbnail ini. Wah, ini kalau sampai petani pada tahu ya, pabrik-pabrik bisa heboh karena hal ini ya. Sahabat, tanah ya itu terbagi menjadi beberapa tingkatan ya. Ada yang namanya topsoil ya. Nah ini penting, itu inti yang ingin saya bahas pada pagi hari ini. Topsoil itu adalah tanah yang lapisan paling atas itu ya. Tanah paling atas, namanya juga top itu atas ya. Ya, kalau kita top up pulsa ya berarti kan mengisi. Kalau mengisi itu tidak dari bawah sahabat ya, tapi dari atas. Nah, perhatikan ini ya, hampir rata di kebun kita ini kita bikin seperti ini ya, gundukan-gundukan seperti ini sahabat. Nih, saya tunjukkan gundukan-gundukannya ya. Seperti ini sahabat ya. Ini selain kita pakai untuk menutupi kompos atau kotoran kambing yang kita tebar, ini sangat multifungsi sahabat ya. Jadi sahabat bisa lihat ya, di hamparan di bawah sini ini kan tanahnya kan terbuka semua ya. Nah, tanah-tanah di atas atau topsoil ini pasti mengandung unsur-unsur yang sangat dibutuhkan untuk tanaman. Ya. Makanya kalau kita selalu mengupas ya 2 cm 3 cm di atasnya ini untuk kita dekatkan ya. Kita dekatkan dengan pohon-pohon, ini penting ya. Jangan kita tanam itu malah rumputnya pada tumbuh berhampar-hamparan ya. Ya nggak apa-apa, yang penting bagi saya ini penting ya. Pengalaman kita ini di lahan yang kering, di lahan di Blitar Selatan ini kan lahannya kering sahabat ya.
Jadi kalau selesai hujan memasuki musim kemarau seperti ini, rata-rata tanahnya ini pecah-pecah seperti ini. Lihat enggak sahabat? Nah ini kan pecah-pecah ini ya, pecah-pecah seperti ini. Nah ini tanah ini sangat-sangat subur, karena namanya juga top itu yang utama, yang atas, pokoknya yang segalanya lah ya. Ini perlu sahabat ketahui, ini biasanya kita lakukan apa, ngoncek lah Jawa ya, atau kita tarik, kita sisir tipis-tipis tanah-tanah di sekitar pohon ini, karena tanah ini selain full akan sinar matahari, tentu juga full oksigen, tentu itu unsur haranya akan sangat tinggi ya unsur haranya. Makanya tanah-tanah yang di atas ini, yang di lingkungan sekitar pohon itu kita tarik ya, kita dekatkan ya. Karena sahabat perlu tahu ya, bahwa tanaman alpoka, tanaman duren itu dia rata-rata itu akarnya akar permukaan sahabat ya. Apa namanya akar permukaan? Jadi akar-akar serabutnya itu hanya di kedalaman 20-30 cm saja di atas ini ya. Dia nggak akan kemana-mana, nggak akan turun. Yang turun itu hanya akar-akar tunggangnya saja ya. Jadi yang makan, yang cari air, yang nutrisi itu yang akar-akar yang serabut itu sahabat ya. Dan itu selalu di atas. Makanya saya bikin tutorial bagaimana pemberian pupuk kompos lanjutan per 3 bulan sekali. Itu kita apa ya, kita gali ya. Ini lurus daun terakhir seperti ini, di bawahnya sini keliling, lebarnya itu 20, kedalamannya 30 cm. Karena akar-akar yang makan itu ya di kedalaman itu saja ya. Jadi cukuplah kita melakukan penggalian 20 lebarnya, kedalamannya 30 cm. Itu sudah cukup ya. Dan itu sangat menunjang ya, tanah-tanah yang kita kumpulkan ini, yang dari tepi-tepi sampingnya ini, karena terbiasa dengan sinar matahari yang melimpah, oksigen yang melimpah, ya kita tarik ya, tipis-tipis ke sini ya. Ini sangat menunjang pertumbuhan daripada alpukat. Udahlah, itu bisa dibedakan. Kita tanam, kita hamparkan begitu saja, dengan yang kita gunduk-gunduk selalu kita tambahkan dari tanah-tanah sampingnya, itu sangat berbeda jauh ya. Itu penting sahabat. Dan itu yang selalu kita lakukan ya. Itu selalu kita lakukan karena kelihatan sangat baik hasilnya. Nah, itu informasi pagi hari ini ya, tentang top soil ya, atau lapisan atas tanah. Itu sangat bagus ya. Makanya selalu kita tarik-tarik mendekati pohon, karena sekali lagi akar-akar yang senantiasa makan, senantiasa minum itu hanya di lapisan 20-30 cm atas saja. Sahabat juga harus memahami, juga harus perlu tahu bahwa akar itu selalu tegak lurus dengan di atasnya. Misal ini ya, kalau ini ada 2 cabang pohon alpukat ini ya, ini ada ke mana, saya dekatkan. Nah ini kelihatan 2 cabang ya, ada ke kanan, ada ke kiri ya. Nah kalau kita lihat di atas ini, kalau sama-sama daunnya sama-sama rimbunnya, cabangnya sama banyaknya, berarti akarnya ini secara teoritis itu kelilingnya itu akan sama. Artinya apa? Artinya kalau kita pemberian makanan lanjutan, pemberian pupuk kandang lanjutan itu melingkar keliling, itu sudah sangat mengcover akan kebutuhan tanaman itu sendiri ya. Nah, jadi kalau misal seperti ini malah ada 4 cabang ya di sini nih. Perhatikan ya. Ini ada 4 cabang. Yang ke kanan 1, yang ke kiri ini ada 3. Ini kalau digali sahabat, saya berani menyatakan, karena ini sudah pekerjaan saya. Ini kalau kita gali lurus ke bawahnya, akarnya pasti banyak yang ke kiri. Makanya concern pemberian makanan pupuk kandangnya harus lebih diperbanyak di sebelah kirinya. Seperti itu sahabat ya. Jadi di mana cabangnya itu berkumpul, di mana cabangnya itu jauh lebih banyak, dan disitulah titik-titik pencari makanannya juga jauh lebih banyak daripada yang cabang-cabangnya yang sedikit gitu loh ya sahabat ya. Ini rata-rata kalau di kebun ini rata-rata imbang ya, kanan kirinya rata-rata imbang. Ada juga yang kurang berimbang. Nah itu pemberian pupuknya itu yang di sebelah cabang yang lebih banyak, tentu pemberian pupuknya harus diperbanyak
karena di situ concernnya ya. Jadi sekali lagi perakaran tanaman alpokat itu rata-rata di 20 sampai 30 cm saja. Itu yang mencari makan, yang mencari minum rata-rata di titik situ. Maka sekali lagi pemberian pupuk kandang lanjutan itu cukup digali lebarnya 20 cm, kedalamannya 30 cm. Itu sudah jauh cukup ya. Kemudian setelah kita gali, kotoran kambing kita masukkan ya. Kemudian kita timbun lagi ya. Kenapa harus ditimbun? Karena sekali lagi efektivitas atau cara kerja daripada kompos itu harus dalam kondisi yang lembab. Jadi kalau kita hamparkan cukup di atasnya saja, nanti nggak bisa maksimal hasilnya ya. Gitu. Mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada pagi hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.